Gimana jadinya kalau seorang pemimpin yang jiwanya kuno, tapi justru jadi raja di media modern? Nah, inilah paradoks menarik dari seorang Deddy Mulyadi. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja bikin melongo, 97,2%. Ini bukan nilai ulangan ya. Ini adalah tingkat kepuasan publik buat Deddy Mulyadi menurut survei Litbang Kompas di bulan Juli 2025. Angka setinggi ini buat seorang politisi itu, wah langka banget. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya? Nah ini dia orangnya Deddy Mulyadi. Coba deh Anda perhatikan penampilannya. Tradisional banget kan, lengkap dengan ikat kepala khas Sunda. Tapi yang bikin dia ngetop justru sesuatu yang super modern. Ini dia pertanyaan besar yang bakal kita kupas tuntas. Gimana ceritanya seorang pemimpin yang akarnya kuat di tradisi leluhur, malah jadi jagoan media digital? Oke, buat ngerti seberapa besar fenomena ini, kita nggak bisa cuma lihat kebijakannya. Kita harus intip jejak digitalnya. Disitulah dia membangun kerajaannya. Coba deh lihat angka-angka ini. Gila kan, kalau kita totalin semua, jumlah pengikutnya itu ngalahin populasi banyak negara di dunia loh. Ini bukan main-main, ini menegaskan satu hal. Dia itu bukan cuma gubernur, tapi juga raksasa media. Oke, angkanya udah bikin kita kagum. Tapi siapa sih sosok di balik layar ini? Nah, buat paham, kita harus mundur sedikit, lihat ideologinya yang berakar kuat dari tradisi. Kiprahnya ini bukan sulap semalam jadi ya, perjalanan politiknya itu panjang. Mulai dari bawah banget jadi anggota DPRD di tahun 1999, terus naik pelan-pelan jadi wakil bupati, anggota DPR, sampai akhirnya jadi gubernur. Dia benar-benar ngebangun fondasinya selama puluhan tahun. Nah, ini dia inti dari cara pandangnya, Sunda Wiwitan. Penting nih buat dicatat, bagi Deddy Mulyadi, ini bukan agama lain. Dia melihatnya sebagai sistem budaya yang justru melengkapi imannya sebagai seorang muslim. Jadi ini semacam perpaduan unik antara spiritualitas dan budaya. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya. Peradaban Sunda bukanlah peradaban logam atau besi, melainkan peradaban bambu. Keren kan? Ini cara puitis dia buat menolak industri ekstraktif kayak tambang dan mengajak kita untuk hidup harmonis dengan alam. Dari situlah muncul filosofi kepemimpinannya. Buat dia, pemimpin itu bukan soal kuasa dari atas ke bawah, bukan bos. Pemimpin itu pupuhu, sesepuh yang secara spiritual menyatu sama rakyatnya. Kayak batang bambu tertua yang terhubung langsung ke akarnya, yaitu ya rakyat itu sendiri. Oke, filosofi tradisionalnya udah dapat. Sekarang bagian yang paling menarik, gimana cara ideologi kuno ini dijual ke dunia modern? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Dia sampai dijuluki gubernur konten. Awalnya sih ini sindiran ya dari para pengkritiknya. Tapi Deddy Mulyadi malah nggak marah. Dia justru merangkul julukan itu. Dijadiin semacam lencana kehormatan. Dia membuktikan kalau di era digital, konten itu adalah kekuatan. Banyak yang ngebandingin gaya dia sama belusukannya Jokowi. Dan emang ada miripnya. Dua-duanya kan sama-sama ngebangun citra pemimpin yang turun ke bawah, yang merakyat. Tapi bedanya apa? Nah, Deddy Mulyadi ini membawa belusukan ke level selanjutnya. Setiap kunjungannya, setiap interaksinya diubah jadi konten digital yang bisa langsung viral. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa kontennya viral terus? Ternyata, semuanya bisa dijelasin pakai satu konsep kunci dari para peneliti komunikasi. Para peneliti komunikasi menyebutnya personal impressive. Ini bukan sekedar pencitraan biasa loh ya. Ini lebih dalam. Ini adalah strategi yang sangat sadar untuk mengatur setiap kata, setiap tindakan, tujuannya satu, membangun ikatan emosi yang kuat sama penontonnya. Dan mesin yang menjalankan strategi personal impresif ini namanya framing. Ini teori komunikasi klasik, tapi dia pakai dengan sangat alami. Ada 4 langkah, dan dia lakukan ini hampir di setiap kontennya. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Oke. Langkah pertama, definisikan masalahnya. Lihat, masalahnya tuh jelas banget, visual dan gampang dimengerti. Sungai penuh sampah, bikin banjir. Dia nggak ngomongin data-data kebijakan yang rumit. Dia menunjukkan penderitaan nyata yang kita semua bisa rasakan. Langkah kedua, diagnosis penyebabnya. Dia langsung menunjuk ke akar masalah yang kelihatan mata. Bukan soal perubahan iklim yang abstrak, tapi sesuatu yang konkret. Jembatannya salah bangun, jadi sampah nyangkut. Ini membuat masalahnya kelihatan bisa diatasi. Dan disinilah letak keajaibannya.
Langkah ketiga, penilaian moral. Tiba-tiba ini bukan lagi soal teknis jembatan, ini jadi soal narasi. Ada pahlawan, yaitu dia sendiri yang turun tangan, dan ada penjahatnya, yaitu aparat yang kerjanya nggak benar. Masalah teknis tadi udah diubah jadi pertarungan antara baik dan jahat. Dan terakhir, langkah keempat, kasih solusi. Dan solusinya ini, wow, tegas, cepat, dan dramatis. Dia langsung perintahkan bongkar jembatannya, bahkan nawarin bayar pakai duit pribadi. Penonton nggak perlu nunggu lama-lama. Mereka lihat aksi dan penyelesaiannya saat itu juga. Ini penceritaan yang sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah ini kepemimpinan yang otentik? Atau jangan-jangan ini cuma gimmick aja? Seperti yang dibilang beberapa kritikus, ini cuma komunikasi artifisial. Yuk kita coba bedah argumennya. Sisi positifnya, gaya ini jelas membangun empati dan koneksi dengan publik. Dia jadi kelihatan cepat tanggap. Tapi ada juga sisi negatifnya. Ada resiko di mana citra jadi lebih penting dari kebijakan itu sendiri. Dan komunikasinya bisa jadi cuma satu arah. Dia yang ngomong terus, bukan dialog. Nah, fenomena Deddy Mulyadi ini akhirnya meninggalkan kita sama satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana perhatian itu jadi mata uang paling berharga, apakah batas antara seorang pemimpin dan seorang influencer itu udah benar-benar hilang? Mungkin inilah wajah baru kepemimpinan di abad ke-21.